Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Effendi dari ABL 7B Malam dengan NIM 4121911095. Dosen pembimbingnya adalah Bu Sinta Wahyuhati, Esos MAB. Dari penelitian ini, judul yang diangkat adalah terkait pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk brojol Pomade Stylist, yang studi kasusnya itu di PT Rojol Group Indonesia. Kemudian materi dari proposal ini ada 8. Yang pertama itu berkaitan dengan latar belakang, kemudian perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kajian literatur, pengembangan hipotesis, dan metode penelitian. Latar belakang dari persoalan di penelitian yang diangkat ini adalah faktor kualitas produk yang merupakan hal yang dianggap berpengaruh terhadap suatu pembelian barang. Suatu produk di mana kualitas produk yang baik dan harga yang sesuai dengan pelanggan akan menciptakan kepuasan. Beberapa indikator saling terkait untuk memenuhi faktor-faktor dari kualitas produk tersebut, yaitu kinerja, karakteristik operasi produk, atau pokok dari produksi inti, core produk yang dibeli, misalnya kecepatan konsumsi, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan dan kenyamanan. Estetika juga terkait dengan hal itu. Kemudian adanya UMKM akan menjadi salah satu tumpu solusi bagi percepatan perekonomian suatu negara. Kehadirannya sangat berperan aktif dalam membantu laju pertumbuhan ekonomi, mampu menyediakan lapangan kerja, ikut berkontribusi dalam pembayaran pajak, dan ikut serta dalam membantu pemerintah menurunkan tingkat pengangguran. Dengan berdirinya Brojol Pomade Stylist akan menjadi wadah bagi perusahaan untuk terus berkembang berinovasi dalam pemenuhan permintaan pasar, jadi solusi dari setiap persoalan mengenai kebutuhan market terhadap kosmetik itu sendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengajukan judul penelitian, yaitu pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk Brojol Pomade Stylist. Kemudian rumusan masalah yang diangkat dari persoalan ini adalah sejauh mana pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk Brojol Pomade Stylist. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pengaruh signifikan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk Brojol Pomade Stylist itu sendiri. Manfaat penelitian yang diambil adalah satu, secara praktis itu hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan atau bahan pertimbangan di PT Rojol Group Indonesia terhadap kepuasan pelanggan pada produk Brojol Pomade Stylist. Kemudian diharapkan bagi pengusaha, penelitian ini akan menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan umum, khususnya untuk para pengusaha dan umumnya untuk pihak lain yang membutuhkan secara praktis untuk mengetahui praktik dari teori yang telah diperoleh dalam proses belajar mengajar. Kemudian, bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi referensi karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. Batasan masalah dari penelitian ini difokuskan hanya untuk kualitas produk Brojol Pomade Stylist dan kepuasan pelanggan pada produk Brojol Pomade Stylist. Kualitas produk adalah kualitas yang meliputi usaha memenuhi dan melebihi harapan pelanggan. Ini berkaitan dengan kajian teorinya, yaitu kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, serta lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Misalnya, apa yang dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang berkualitas pada masa yang akan mendatang. Kemampuan sebuah produk memperagakan fungsinya. Hal itu termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan regulasi produk yang juga atribut produk lainnya. Kualitas produk tersebut terdapat beberapa indikator yang dikembangkan dalamnya, yaitu kinerja, performance, serviceability, estetika, spesifikasi, conformance to specification, reliability. Kemudian, kajian teori yang diangkat dari kepuasan pelanggan adalah adanya tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Harapan pelanggan itu kan dapat dibentuk oleh pengalaman masa lampau, komentar dari kerabatnya, serta janji akan informasi pemasaran dan saingannya. Jadi pelanggan itu akan merasa puas dan setia lebih lama apabila mereka mendapatkan sensitif terhadap harga yang dia dapatkan dan memberikan komentar yang baik tentang perusahaan. Kemudian kepuasan pelanggan, terdapat beberapa indikator terkait, yaitu faktor pertama adalah kualitas produk, kemudian yang kedua adalah kualitas pelayanan, ketiga adalah emosional, dan keempat harga, serta yang kelima adalah biaya. Berikut kajian literatur yang diambil dari penelitian ini.
yaitu yang pertama Afnina dan Yulia Hastuti. Dalam penelitian ini mengangkat 5 kajian, ada 10 kajian literatur yang diangkat dalam penelitian ini. Yang pertama berjudul pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang kedua judulnya terkait analyzing of effect product quality and customer satisfaction and customer loyalty in Indonesia. Kemudian ini yang kajian literatur selanjutnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian pengembangan hipotesis yang diangkat dalam penelitian ini adalah kualitas produk yang terdiri dari kinerja, servis, estetika, spesifikasi, dan reliabilitas berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada produk brojul Pomade Stylist. Jadi diduga ada pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan pada produk brojul Pomade Stylist. Kemudian ini kerangka pemikirannya. Jadi di dalam kualitas produk itu terdapat beberapa indikator seperti kinerja, servis, estetika, spesifikasi, reliabilitas. Kemudian dari situ terdapat hipotesis 1, 2, 3, 4, dan 5 karena dari indikator tersebut ada 5 indikator yang arahnya kepada kepuasan pelanggan atau hipotesis yang keenam. Kemudian metode penelitian yang diangkat adalah 1. Operational variable dan pengukurannya. Variabelnya itu ada 2, independen dan dependent. Yang independen itu variabel X-nya adalah kinerja X1 atau variabel 1. Kemudian ada service, estetika, spesifikasi, dan reliabilitas, yaitu indikator yang terkait di antara keduanya. Kemudian variabel independennya adalah penelitian ini adalah mengangkat tentang variabel kepuasan pelanggan. Kemudian ini adalah metodologi penelitian yang diangkat, yaitu pertama, kualitas produk mengangkat variabel kinerja X1 atau variabel satunya. Kemudian dari kinerja ini dijabarkan lagi yaitu karakteristik operasi produk dari produksi inti yang dibeli, misalnya kecepatan konsumsi, jumlah penumpang yang dapat diangkut, kemudahan, dan kenyamanan. Kemudian dari sini variabelnya indikator itu pun muncul. Yang pertama indikatornya adalah kecepatan. Dari kinerja itu ada kecepatan, kemudahan, dan kenyamanan. Kemudian dari servis itu ada indikator lagi yang muncul. Kecepatan dan kemudahan diapresiasi. Terus kompetensi dan keramahan staf dalam pelayanannya. Itu berkaitan dengan servis. Kemudian dari estetika itu terdapat indikator terdapat daya tarik penampilan dan produk. Spesifikasi terdapat indikator ukuran, kapasitas, dan daya tahan, dan reliabilitas terdapat indikatornya berfungsi konsisten dan kemungkinan kerusakan selama usia desainnya sangatlah rendah. Kemudian yang terakhir variabel kepuasan pelanggan atau Y itu dapat diangkat indikator berupa kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, harga, dan biaya. Dari operasional variabel dan pengukuran ini terdapat desain penelitian yang menggunakan penelitian kuantitatif. Kemudian jenis dan sumber data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Skala pengukurannya yang digunakan adalah dari skor 1, 2, 3, 4, setuju, sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Kemudian metode selanjutnya, waktu yang akan diambil dalam penelitian ini adalah dimulai dari bulan Januari 2022 hingga bulan Juni 2022. Tempat dan lokasinya adalah PT Rojul Group Indonesia yang berlokasi di Jalan Beko Permai, Bengkong, dan Batam. Kemudian teknik penetapan sampel yang digunakan adalah populasi sampel. Populasi dan sampel. Dan teknik penarikan sampelnya adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner dan interview. Jadi nanti dalam penelitian ini akan memberikan kuesioner umpan balik kepada para responden dan kemudian dari situ akan ditanyakan interview pada setiap responden yang hadir. Kemudian dalam penelitian ini teknik pengolahan datanya adalah yang pertama menggunakan analisis data uji validitas dan reliabilitas. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan inferensial. Kemudian uji asumsi yang digunakan adalah uji asumsi klasik, uji normalitas, dan uji multikoliniaritas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Kemudian uji hipotesis yang digunakan adalah uji T parsial dan uji F simultan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.